Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Budiman Zain dari Prodi Pendidikan Kepelatihan dan Olahraga Universitas 11 Maret. Di sini saya akan membahas tentang materi sejarah olahraga masa penjajahan Jepang dan Belanda dan sejarah olahraga di Indonesia. Mari kita simak video berikut ini. Olahraga di masa penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Olahraga di masa penjajahan ada dua, yaitu zaman penjajahan Belanda dan zaman penjajahan Jepang, serta olahraga di masa kemerdekaan. Penjajahan Belanda, yaitu diawali dengan pedagang Eropa masuk di Indonesia pada tahun 1512 sampai di Ternate, dan dua negara Spanyol pada tahun 1522 sampai di Maluku, dan Belanda 1596 di Banten. Indonesia menolak terjadi perang pada tahun 1816 sampai 1942. Perkumpulan Pedagang Belanda atau VOC. Setelah bangkrut, VOC diambil alih pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda tidak menaruh perhatian pendidikan rakyat Indonesia. Pemerintah Belanda hanya mengawasi pendidikan lewat langgar-langgar. Dampaknya para pemimpin agama yang membahayakan Belanda ditangkap dan dibuang ke tempat terasing. Pemerintah tidak menaruh perhatian kepada pendidikan jasmani. Sejak pendudukan Belanda, penjas sudah dilarang. Penjas baru ada pada akhir abad ke-19 dan yang sekolah anak-anak Eropa yang terus berkembang pada saat itu. Latihan jasmani yang diberikan yaitu senam sistem Swedia, atletik, kasti, bola beker, sepak bola, dan bola tangan. Senam sistem Swedia pada tahun 1916 oleh Dr. Pinkia M.J. Juten dan Dr. Neo Honwis. Masyarakat Indonesia tidak tertarik terhadap senam ini, dan menjelang Perang Dunia Kedua, latihan senam dengan restok dan ring telah tersebar, dan terbukti di setiap kampung Jawa Barat terdapat restok dan ring. Atletik menarik bagi pelajar di sekolah lanjutan karena sering dipertandingkan dalam acara sekolah, yaitu cabangnya jalan, lari, lempar, dan lompat, pancalombat, dan dasa lomba. Untuk pria, lompat jauh, lempar lembing, lari 200 meter, dan untuk putri, tolak peluru, lompat tinggi, lari 200 meter, lari gawang 80 meter, dan lompat jauh. Olahraga permainan anak SD yaitu kasti dan bola beker. Sekolah lanjutan pertama dan atas yaitu Mulo, SMP, AMS, HBS, Pendidikan Menengah Umum, HIK, Mosvia, dan paling diminati sepak bola dan bola tangan atau golfball. Permainan yang berkembang pada kalangan tertentu yaitu tenis lapangan dari kalangan bangsawan dan tenis meja dan basket orang Cina. Guru penjas. Awalnya menjadi guru penjas di sekolah Eropa ialah bintara dan militer Belanda yang berpendidikan khusus di negeri Belanda. Sedangkan yang mengajar penjas di sekolah desa, sekolah kelas 1 dan HIS ialah lulusan guru HIK atau HKS. Mereka mendapat akte penjas setelah kursus 1,5 sampai 2 tahun. Seiring dengan penderitaan rakyat Indonesia dari penjajahan, muncul gerakan pemuda yaitu Yong Java, Yong Ambon, Yong Sumatera dan Bon, Yong Islaminten Bon, Perserikatan Masyarakat Betawi. Organisasi mengadakan Kongres 28 Oktober
yang dengan hasil Sumpah Pemuda, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa dan Satu Bahasa Indonesia. Lahirnya PSSI. Tanggal 29 April 1930 lahirlah Ikatan Olahraga Indonesia pertama, yaitu PSSI. Lahirnya di Yogyakarta oleh Insinyur Suratin, dengan anggota Yogyakarta, Solo, Madiun, Bandung, Jakarta, Surabaya. Tahun 1941, beberapa bulan sebelum penjarahan Jepang, PSSI terdiri 40 kota. Lahirnya Pelti dan Bola Keranjang. 1936 Persatuan Laut Tenis Indonesia terdiri di Semarang, diketuai oleh Dr. Buntaran. 1940 Persatuan Bola Keranjang seluruh Indonesia Jakarta dengan diketuai oleh Mr. Rusli. Olahraga zaman penjajahan Jepang. Pecahnya Perang Dunia Kedua, Belanda menyerang oleh tentara Jepang. Pemerintah Jepang membentuk TAIKU KAI untuk mengaktifkan PSSI kembali. TAIKU KAI didirikan di Pulau Jawa 27 Oktober 1942 di Lapangan Gambir, Jakarta. Ternyata ini adalah taktik Jepang untuk mendekati kepada Indonesia yang mengaku sebagai saudara tua. Olahraga yang dikenalkan zaman penjajahan Jepang yaitu PBB atau Koireng, senam atau Taisho, Kendo yang memainkan senjata yaitu bayonet. Setelah Jepang terdesak, Jepang memberikan kekuasaan lebih untuk membentuk badan olahraga baru, yaitu Gelora atau Gerakan Latihan Olahraga Rakyat, yang dipimpin oleh R. Otto Iskandar-Dinata, yang nantinya akan menjadi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Jago bulu tangkis zaman penjajahan Jepang seperti Sudirman, Rasul Jamal, Oh Too-jun, Lim Swee-king, Nam Shin. Terdapat kejuaraan bulu tangkis 8 Desember 1942 di Solo oleh Ketua Bagian Bulu Tangkis RMS Condrokusumo. Bulu tangkis diganti menjadi badminton. Kegiatan Pelti menghilang. Dengan gugurnya Dr. Urip dalam peperangan melawan Jepang, Pelti tidak pernah ada kejuaraan dari tahun 1942 sampai tahun 1950. Cabang judo dan baseball. Judo dan baseball digiatkan di sekolah. Awal kecabangannya berkembang di Indonesia. Organisasi tiap-tiap kecabangan tidak terlalu berkembang dikarenakan orang-orang sibuk dengan bertahan hidup mencari kebutuhan sehari-harinya karena masa penjajahan rakyat Indonesia cukup menderita. Sejarah olahraga di Indonesia. Olahraga zaman prasejarah. Kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi, perpindahan orang dari daratan Asia Tenggara ke Nusantara atau suku Proto-Melayu Melayu Tua menyusuri Selat Malaka dan Laut Cina dan menyebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi dan atau Melayu Muda. Riwayat olahraga di Indonesia, yaitu olahraga zaman prasejarah, olahraga masa kerajaan Nusantara, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, olahraga masa penjajahan yaitu zaman Belanda dan zaman Jepang, dan olahraga masa kemerdekaan.
1500 tahun sebelum Masehi, mulai muda, kepandaian dalam menggunakan logam, mengolah tanah, serta menanam padi sudah menetap membuat desa atau masyarakat religius atau disebut pemujaan totem. Mengenal bentuk tarian merupakan isyarat dari totem. Dalam bermasyarakat, setiap orang harus mempertahankan kelangsungan hidup. Unsur jasmani sangat berpengaruh terhadap ini, di mana tingkat keterampilan jasmani mencerminkan pendidikan yang nantinya setiap anak dipersiapkan untuk memiliki fisik yang kuat dalam menghadapi tantangan alam yang keras maupun melawan kelompok-kelompok lain. Dan harus pintar membuat senjata seperti lembing, busur, dan anak panah serta alat bantering. Semakin tinggi derajat suatu kehidupan, maka semakin tinggi pula perlindungan generasi muda. Dan semakin lama untuk melakukan kegiatan jasmani, serta mempersiapkan generasi muda untuk bersosial dan berproduksi kembali. Olahraga zaman Hindu. Hindu masuk di Nusantara karena pedagang dari India. Pada dasarnya agama Hindu adalah karma atau perbuatan. Reinkarnasi bahwa perbuatan manusia jelek maka tingkat kejelmaan menjadi rendah. Begitu juga sebaliknya. Di bawah itu yaitu gambar Antadharma, Moksha, Karma, dan Samsara. Bagaimana maksa kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi dan lepas juga dari putaran reinkarnasi atau purnabarwa kehidupan. Manusia punya bagian rohani dan jasmani. Aliran Sakya dan Yoga menganggap jasmani sebagai suatu pengikat atau penghambat kebebasan jiwa. Untuk pembebasan rohani yaitu dengan yoga, sedang jasmani yaitu dengan latihan pernafasan. Bertapa punya arti penguasaan badan untuk tahan menderita. Zaman Buddha, ajaran zaman Buddha dalam buku Tutur Sanghyang Kama Hayaknikan, begitu pula badanku jangan mendera diri, janganlah memandang kepada makanan yang enak, peliharalah tubuhmu, karena kesehatan tubuh adalah jalan untuk mulai kebahagiaan. Bukti bahwa Buddha memperhatikan dari segi jasmanilah. Tujuan jasmani untuk menguasai sikap badan dan ketahanan tubuh dari kekurangan agar bisa membebaskan jiwa dan jasmani. Usaha pendidikan jasmani terutama diberikan kalangan Brahmana, sedang kasta ksatria untuk kemiliteran, berburu, menunggang kuda, berlayar, memainkan tombak, gada, dan busur. Zaman Islam dibuat di Nusantara oleh saudagar Gujarat di India yang taat, menempati di pantai Membawar dengan penduduk dan kelamaan mendekati pemimpin suku. Tujuan pendidikan masa ini yaitu pembinaan massa yang sabar, taat kepada agama dan pemerintah. Tujuan pendidikan jasmani sangat terbatas pada mempertahankan diri dalam kelompok untuk menghadapi musuh. Pada abad 16 yang dimaksud musuh yaitu kaum kafir. Pendidikan jasmani diberikan di langgar-langgar pesantren berupa cabang olahraga bela diri seperti pencaksilat, gesrek, dan debus. Selain itu, pencak sebagai rekreasi seperti genjreng, rebana, dan lain-lain. Anak bangsawan dan petinggi keraton dididik oleh ahli bela diri dan agama. Pencak ditekankan pada keprajuritan seperti menunggang kuda, memainkan senjata, kekebalan diri, taktik, dan strategi perang. Senjata antara lain yaitu tombak, keris, pedang, busur, dan anak panah. Daerah Jawa Barat terdapat tarian ujangan yaitu permainan dimainkan setelah panen pada bulan purnama. Permainan ditujukan untuk kegembiraan rasa syukur setelah panen tepatnya di Sungai Cimanuk. Aceh, tarian heroik atau Tera Sudati. Tepuk dada dan lentingkan jari menciptakan suasana menjadi satu, meriwayatkan tentang sejarah, kisah romantis, agama, dan masyarakat yang dituturkan dalam sajak. Pencak silat kembangkan sifat yang keseniannya lebih menonjol. Pencak silat ini yaitu sifat keolahragaan bela diri lebih menonjol meskipun segi keindahan tetap ada. Pencak silat
yaitu abad 15-15 tidak semua orang mempelajari. Pencaksilat diberikan kaum bangsawan dan raja, kemudian menyebar ke pesantren dan guru agama. Ini adalah kalangan agamis. Pulau Nias. Loncat Nias yaitu melompati batu setinggi 2 meter. Seorang pemuda dikatakan dewasa ketika pemuda tersebut dapat melompati batu Nias itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.